Oke, lanjut ya. Jadi intinya sebenarnya kalau mau diingat, LP itu linear programming. Jadi LP itu solusinya real. Kalau bilang LP. Kalau ada MILP, nanti ngikut aja yang non-linearnya ya. MILP itu berarti solusinya real dan integer, namanya di mix. Kalau PILP itu solusinya integer. Pure, dia mau pure, semuanya integer. Kalau B binary ILP itu solusinya integer tapi nilainya 0, 1, 0 atau 1. Nanti yang NLP semuanya ngikut gitu. Oke. Mau cone itu juga sama. Oke, status field-nya tadi udah saya jelasin sedikit. Ketika Linggo memulai menyelesaikan model kita, maka ada initial state dari solusi yang sekarang. Jadi dia bisa bilang undetermined. Kenapa muncul undetermined? Karena solvernya itu belum mendapatkan kesempatan untuk menggenerate solusi kita. Jadi belum selesai, belum sempat ngitung lah, jadi namanya undetermined. Kemudian objective field itu memberikan nilai fungsi objektif. Berapa nilai fungsi objektif terhadap solusi sekarang. Terus kalau model kita tidak punya fungsi objektif misalnya, jadi dia nulisnya NA, not a number, NA. Kemudian invisibility field yaitu yang tadi. Kalau dia objective value-nya ada, berarti nilai invisibility-nya 0. Kalau dia tidak dapat, berarti dia bilang invisibility solution. Iteration field, tadi sudah berapa iterasinya, akan beda-beda ya kan. Kalau modelnya bertambah besar, maka dia pasti akan membutuhkan iterasi yang lebih banyak. Dan iterasi lebih banyak berarti butuh lebih banyak waktu. Kayak kita hitung manual lah pokoknya. Extended solver status, nah ini pengerjaannya kalau di Linggo. Jadi kita punya solver yang namanya branch and bound solver, global solver, sama multi-stat solver. Branch and bound dia suka singkatnya kayak gini yang di box ini, BNB. Itu artinya branch and bound. Jadi ibaratnya prosesor kerjanya dia pakai metode branch and bound. Kalau model yang biasa dia pakai simplex kan. Kalau integer dia pakai branch and bound. Walaupun kalau kita pelajarin banyak sih metode exact-nya tuh. Ada branch and bound, branch and cut, ada branch and price. Tapi yang dia kenal, prosesor yang dipakai oleh Linggo itu branch and bound. Kemudian global solver sama multi-stat solver. Base objektif itu adalah nilai fungsi objektif dari solusi terbaik yang diperoleh. Berarti nilai yang paling bagus fungsi objektif. Objective bound itu batasan teoretik dari fungsi objektif. Step itu jumlah langkah yang diambil. Kemudian aktif itu jumlah subproblem yang aktif. Yang tersisa yang akan kita analisis. Ini ya. Jadi step field kalau solver statusnya branch and bound, dia menunjukkan jumlah branch, jumlah cabang pada pohon branch and bound. Yang udah ngambil IP ya. Kemudian global itu menyatakan jumlah subproblem, di IP juga ada. Multi-stat berarti jumlah solver yang di restart. Ini solution report. Kalau muncul seperti ini namanya solution report. Yang tadi ya, belajar yang standar sama turbo tadi. Jadi keluar kan standar report, solution report-nya. Terus kalau kita mau printing, kerja kita di window ya kayak klik print button lah, yang tombol printer. Jadi kita bisa copy. Nggak usah sampai di screenshot gitu ya. Bisa cut sama tombol-tombol biasa kayak di Windows, ada paste, ada copy. Kita bisa save juga kerjaan kita kalau terlalu banyak, baru nginput beberapa model, beberapa variabel, bisa pakai save button. Extensionnya nanti .lg4, Linggonya.
Kalau buka ya kayak biasa ya, open biasa, opening a sample model. Ini kalau kita mau open, jadi nanti cari di linggonya, misalnya contohnya linggo 10, tadi kita kan sudah ada linggo 13. Di file zip yang saya kasih itu ada linggo manual book. Jadi kamu bisa lihat dan pakai semuanya itu, ada sampai chapter terakhir. Itu buku manualnya. Ini ya. Jadi kita pull down, tarik file menu ini, carilah open common-nya ini. Ini dialog box-nya, cari nama file yang kita simpan. Kayak biasa kita buka file biasa, udah bisa kan, diklik nanti klik open. Nah, ini contohnya kalau kita simpan. Misal model transportasi, nanti saya akan jelasin cara ngetik model transportasi. Oke. Ini modelnya nanti saya jelasin kenapa pakai sets, kenapa pakai unset nanti di bagian model transportasi. Kalau di solve ini ya, linggo solver statusnya. Beda-beda nih. Kelihatan di sini ada generator, memory use, tadi 3, ini 21. Beda-beda. Karena variabel ini sampai 12, sedangkan tadi variabelnya cuma 2. Constraint tadi 4, ini constraint-nya sampai 8. Nah, sekarang contoh yang gini. Tetap kayak tadi, LP product mix problem. Jadi ada perusahaan Alpha dan Omega, dia menggunakan tenaga kerja, waktu mesin, dan waktu finishing. Modalnya alpha 2,1, omeganya 3,5. Jadi alpha kita misalkan X1, omega kita misalkan X2. Jadi alpha kita misalkan X1, omega kita misalkan X2. Memaksimumkan keuntungan berarti max sama dengan 2,1 bintang X1 tambah 3,5 bintang X2. Ini penulisan di linggonya. Kemudian setiap alpha itu membutuhkan 10 jam tenaga kerja dan 2 jam mesin, berarti 10 X1. Kalau saya buat tabelnya, yang keluar masuk Zoom ya nggak apa-apa lah ya. Kalau sinyalnya lemah dia memang bisa keluar sendiri nanti. Saya record ini, cuma saya nggak tahu tadi kan kita terputus ya. Berarti mungkin akan ada 2 link nanti. Jadi ini dibuat misal, keluar tulisan Ibu? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Misal alpha sama dengan Keluar, X1, Bu. omeganya X2. Terus di sini ada kendala, ini berarti ini X1, ini X2 ya kan? Ini kendala mesin. Sorry, mesin ya. Ini kendala apa tadi? Labors ya. Tenaga kerja. Ini mesin. Kemudian ini finishing. Alpha 10 jam tenaga kerja, 2 jam mesin, 3 jam finishing. Omega 14 hours, mesinnya 20, no finishing time. Labor itu katanya 70, punyanya mesin 70, 12. Kalau bisa langsung silahkan, nggak usah buat tabel seperti saya. Kalau saya lebih suka gini, jadi nggak salah. Jadi ini kan 10x1 tambah 14, ini ya, 10x1 tambah 14x2 kecil sama dengan 70. Itu ya, 2x1 tambah 20, x2 kecil sama dengan 70. Yang ini 3x1 kecil sama dengan 12. Itu pemodelannya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba pemodelan itu di Lindo. Nah, sebelum ke Lindo, awal pertama kali kita belajar Prolin yaitu kalau 2 variabel kita ngerjainnya pakai solusi apa ini? Ingat nggak? Solusi dasarnya ngerjain Prolin pakai apa? Sebelum ngerti simplex, Lindo, dan Linggo, yang manualnya apa namanya? Grafik. Ya, grafik. Ya, ini solusi grafiknya kan, jadi kita gambar 3 garis ya. Karena kendalanya ada 3, jadi kendalanya 3 garis. Cari titik potong ya kan? Titik potongnya ini 0,0,
0,3,5, 4,0, yang ini 4,2,14 nanti. 4,2,14, ini cari titik potongnya. 2,44 dengan 3,26 nih katanya tadi. Cari titiknya, terus nilai X1, X2 tuh kan disubstitusikan ke fungsi tujuan. Yang 2,1 X1 tambah 3,5 X2. Dapatlah nilainya ini. Kasusnya apa? Max. Berarti kita ambil yang 16,52. Cari yang paling besar. Itu kalau dia dua variabel. Ini ya. Masukin ke fungsi tujuan tadi kan. 2,1 tambah 3,5 gini. Titik 5 tuh dari yang hitam-hitam ini ya. Ya kan? Cari daerahnya. Oke. Nah, kalau di Linggo gini. Ketiklah Linggonya ini. Model titik 2. Max sama dengan, ingat koma di sini jadi titik. 2,1 kali X1, jangan lupa pakai bintang X1, tambah 3,5 bintang X2. Terus 10X1 tambah 14X2 kecil sama dengan 70. Setiap kali selesai pakai titik koma. Angka yang depannya ini, 1, 2, 3 ini boleh ketik, boleh enggak masalah. Oke, paham? Kita coba, boleh kalau coba. Mana Linggo saya? Mau sambilan dicoba silahkan. Jadi max saya hapus jawabannya tadi. Max 2,1 X1 ditambah 3,5 X, lupa kalinya. X2 nggak perlu subjek to ya. 10 bintang X1 tambah 14 bintang X2 kecil sama dengan 70. And then 2 bintang X1 ditambah 20 bintang X2 kecil sama dengan 70. Nah, titik komanya jangan lupa ya. 3 bintang X1 kecil sama dengan 12. Udah N ya. Oh, sudah ada N-nya. Di-solve-kan. Nah, ini ya, keluar solver status sama yang ini. Keluar solution report. Jadi nilainya 16,5-an, fungsi tujuannya. Iterasinya 2, model kelasnya LP, linear programming. Variabelnya 2, constraint-nya 4, total non-zero-nya 7. Ini akan berubah-ubah, kalau non-zero, nggak masalah. Jadi nih, nilai X1 sama X2-nya, kemudian yang bawahnya nilai surplusnya. Pahamkah yang ini? Saya back lagi ke tempat yang tadi. Intinya jangan ada ketinggalan titik koma itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada sintak gin ini apa? Gin ini dia mau solusinya bulat. Kalau mau integer programming, tambahlah sintak add yang A itu ya. Add gin, mana yang mau dibulatkan? X1, add gin, X2. Kalau cuma ketik add gin X1, berarti X1-nya saja yang integer, yang X2-nya enggak. Paham? Tadi itu kenapa? Karena X1-nya dapatnya 2,44-an. X2-nya dapat 3,25-an. Dia masih non-integer. Jadi dia pakai gin. Oke. Kalau diginkan, nah dapatnya gini. Objective value-nya berubah jadi 72. Ini contoh yang lain. Bukan contoh yang tadi. Sorry, ini contoh yang lain. Untuk dicoba ya. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain kalau dikerjakan tanpa gin. Ini kebetulan tanpa gin. Dia dapatnya X1-nya 2, X2-nya 2. Oke, yang ini silakan dicoba nanti. Karena tadi dapatnya 2,44 sama 3,25. Silakan dipakai gin, nanti dapatnya berapa. Oke.
Saya coba yang gin ya. Kita balik ke Linggo tadi. Close dulu biar nggak bingung solusinya, sama kayak Lindo. Tambahkan gin. Tambahkan ginnya sesudah N atau sebelum N? Sebelum N. Jadi pakai add yang A tuh ya. Add gin. Gin. Pakai huruf kecil dia baca juga kok. X1. Add gin. X2. Nah, gitu ya. Udah tuh dikerja, di solve lagi. Udah muncul kan Linggo Ibu ya? Sudah, Bu. Nah, ini dapatnya. Objective value-nya nggak masalah, dia nggak bulat. Karena memang fungsi objektifnya 2,1 dengan 3,5. Jadi dia dapatnya 15,4. Tapi yang kita mau itu decision variable. Variabel keputusannya bulat nih. X1-nya 4, X2-nya 2. Oke, itu namanya untuk ILP, Integer Linear Programming. Atau orang nyebutnya PILP, Pure Integer Programming. Ada pertanyaan nggak? Saya habis sih. Nah, saya ada ngasih contoh satu di slide-nya ini ya. Ini silakan dicoba juga. Ini kalau dia nanti munculkan ini. Dari tadi yang kita solve tadi belum muncul si analisis sensitivitasnya ya. Lihat aja yang di atas. Nanti saya jelasin minggu depan yang analisis sensitivitas. Ini baru max semua. Kalau min tinggal ketik min aja, nggak masalah min. MAX-nya diganti min. Ada yang perlu saya ulang? Harusnya nggak sulit ya. Sering-sering ngetik, coba-coba programnya, pasti paham. Jadi nanti kita UTS-nya Linggo semua, Lindonya nggak lagi. Ada pertanyaan nggak? Coba on cam dulu ya, kameranya di on kan. Saya mau ini dulu screenshot bentar ya. Daftar hadir jangan lupa. Belum muncul sebentar ya. Ada yang perlu saya ulang nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada materinya itu aja hari ini. Nanti materi yang pertemuan ke-6 saya kasih lagi. 5, 6, 7, 8 kita meet. Meet-nya saya ambil weekend aja karena, nggak, karena Rabu ya, nggak masalah, sorry. Soalnya bulan depan Kamis tuh tanggal merah. Ada pertanyaan? Oke, udah ada, cukup ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan, selamat siang.